Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hi, I'm Pastor Dave, and I'd like to bring a lesson to you today. Hai, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini saya mau berbagi satu pelajaran bagi kita semua. I have been studying about the blood of Jesus Christ. Saya sementara mempelajari tentang darah Yesus Kristus. And the blood is very powerful and wonderful for us. Dan darah itu sesuatu yang luar biasa dan berkuasa bagi kita. Just before Jesus died, he asked his disciples to prepare the Passover for them. Sebelum Yesus mati, dia meminta murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah bagi dia. The Passover was a celebration that Israel had every year to remember coming out of Egypt. Paskah adalah suatu perayaan bagi bangsa Israel untuk mengingat peristiwa bagaimana mereka keluar dari Mesir. Dirayakan setiap tahun. So I'd like you to take your Bibles and read from Luke 22, verses 13 to 20. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 13 sampai ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yes, that last verse is very important. It says, this blood is the new covenant. This cup is the new covenant. Dan bagian ayat yang kita baca terakhir, Bapak Ibu, ayat yang ke-20 sangat penting. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Now this story comes from when Israel was getting ready to leave Egypt. Dan kisah ini datang dari masa pada waktu bangsa Israel sudah siap untuk keluar dari Mesir. They were slaves in Egypt. Mereka itu budak waktu mereka berada di Mesir. And God had brought 9 plagues against Egypt. Dan Tuhan sudah memberikan 9 tulah atas bangsa Mesir. And the last plague was to be the death of all the firstborn children. Tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung di Mesir. But God had a way of protecting his people. Tapi Tuhan punya cara untuk melindungi umatnya. Each family was to take a lamb and kill it.
Setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba dan menyembelihnya. And they put the blood from that lamb over the door of their house. Dan mereka harus mengambil darah dari anak domba yang sudah disembelih itu dan membubuhkannya di ambang pintu rumah mereka. And God said, when I see the blood, I will pass over, or I will cover over you. Dan Tuhan berkata bahwa di saat aku Tuhan melihat ada darah itu, maka aku akan melewati engkau atau aku akan menutupi atau menudungi engkau. Now, I was listening to the news today and it's not good. Dan saya hari ini ada dengar kabar dan kabar itu tidak baik. And I know God can protect me and you from the bad things that are coming. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari segala sesuatu yang buruk yang mungkin akan datang. He said, I will cover over you, or I will keep the death angel from touching you. Tuhan berkata bahwa aku akan melindungi engkau agar supaya malaikat pembinasa itu, malaikat pemusnah itu tidak akan memusnahkan engkau. So the blood is a protection over our lives. Jadi darah itu adalah perlindungan atas kehidupan kita. For Israel, it meant a new change, a new life was coming to them. Bagi bangsa Israel itu artinya ada perubahan baru, ada hidup baru yang akan datang. It was a new walk with God, a new relationship with God. Suatu perjalanan yang baru dengan Tuhan, suatu hubungan yang baru dengan Tuhan. And it would bring new liberty, new freedom. Dan membawa suatu kebebasan dan kelepasan kemerdekaan yang baru. Now we know in this day there is a judgment of God coming. Kita tahu hari-hari ini sementara ada penghukuman dari Tuhan. But God says, I can deliver you from that. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku Tuhan akan melepaskan engkau dari segala penghukuman itu. In Exodus chapter 12 and verse 13, God said, I will cover over, I will protect you. Keluaran 12 ayat 13, di situ Tuhan berkata bahwa aku akan melindungi engkau, menudungi engkau. But the first thing they had to do was kill the lamb. Tetapi hal yang pertama yang mereka harus lakukan adalah menyembelih anak domba. And like today, the first thing we must do is accept Jesus as our Savior. Sama juga dengan kita saat sekarang ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. You and I need a sacrifice for our sin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua itu membutuhkan pengorbanan karena dosa-dosa kita. And so if the blood is not given, if Jesus had not given his blood, there would be no remission of sin. Jadi karena itu kalau Tuhan Yesus tidak mencurahkan darahnya, maka tidak akan ada pengampunan atas dosa kita. And it is easy to come to Jesus. Dan mudah saja untuk kita bisa datang kepada Yesus. Do you know what Israel did? Bapak Ibu, tahukah Anda apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? They had to take that bowl of blood and they had to use hyssop to dip into the blood. Mereka harus mengambil darah itu ditaruh di dalam mangkok, kemudian mereka mengambil hisop dicelupkan di darah itu, kemudian dibubuhkan di ambang pintu. Now hyssop was a common weed. Everyone had it. Nah, hisop itu adalah sejenis semak belukar ya, bisa didapatkan di mana-mana. And it had hard leaves but fine hair on the leaves, like a brush. Nah, hisop ini daunnya keras tetapi memiliki bulu-bulu yang halus. Jadi bagus sekali, bisa jadi seperti sikat. Anyone could find hyssop and put the blood on their door. Nah, setiap orang bisa dapat hisop ini ya, kemudian menaruh itu di ambang pintu. And you and I can come to Jesus that easy. We all have a way to come. Saudara, Bapak, Ibu, saya dan saudara, dengan mudah kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. And just like Israel put the blood on the doors, we have to put the blood of Jesus into our lives. Sama dengan bangsa Israel yang membubuhkan darah di ambang pintu, demikian juga kita harus membubuhkan darah Yesus di dalam hidup kita. We have to humble ourselves and come the same way that everybody comes to Jesus. Kita harus merendahkan diri dan datang kepada Tuhan Yesus dengan cara yang sama seperti semua orang ketika mereka datang kepada Yesus. We kneel at the cross and say, Jesus, cleanse me with your blood.
Kita bersujud, berlutut di bawah kaki salib Yesus dan meminta supaya Yesus Tuhan datanglah dalam kehidupan saya. Now, if the Israelites only put the bowl underneath at the bottom of the door, it would not cover them. Nah, kalau orang Israel hanya menaruh darah yang ditaruh di mangkuk itu kemudian cuma lepas saja di depan pintu, tidak akan melindungi mereka. If they only put it at the top of the door, it would not do the job. Ataupun kalau mereka hanya sekedar menempatkan itu di atas pintu, tidak akan berfungsi, saudara. They had to take the hyssop and put it in the shape of a cross over their door. Mereka harus mengambil hisop, kemudian mencelupkan hisop itu di darah itu, kemudian membubuhkan di ambang pintu. And then they had to go inside and stay there. Dan kemudian mereka harus masuk di dalam rumah dan tinggal di dalam. During the evening, they couldn't open the door and say, I wonder what's happening. Mereka tidak boleh membuka pintu karena saking kepingin tahu ya, apa ya yang terjadi, buka pintu dan melihat, tidak begitu, saudara. They had to trust God that the blood would protect them. Mereka harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa lewat darah itu mereka terlindungi. Just like you and I today, we have to trust God if we accept Jesus. Sama juga dengan kita semua ya, kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang melindungi kita. Then we are in God's hands and the enemy cannot do things against us. Dengan demikian kita itu ada di dalam tangan Tuhan sehingga tidak ada satupun musuh-musuh yang akan menyentuh kita. And you say, but bad things are happening. Tetapi Bapak Ibu berkatakan banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi. But everything is by the hand of God if we live in Jesus. Tetapi segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan kalau kita hidup dalam Yesus. And we trust God to take care of our lives even through trials. Dan kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan pemeliharaan Tuhan sekalipun kita ada di dalam masa-masa pencobaan. It says in John 10:10 that the enemy comes to kill and steal and destroy. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But Jesus comes to give us life. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup. The thief, the enemy, cannot come through the blood of Jesus and touch you. Maka musuh itu dia tidak bisa melalui kita karena ada darah Yesus. Maka dia tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Because the blood of Jesus is the life of Jesus. Karena darah Yesus adalah kehidupan Yesus. And we find in the last book of the Bible, Revelation 12:11, dan di dalam kitab Wahyu yang ke-12, ayat yang ke-13, di situ kita dapatkan that we overcome the devil by the blood of Jesus. Bahwa kita menaklukkan musuh-musuh kita oleh karena darah Yesus. So we need to stay under the blood of Jesus. Maka perlunya kita untuk tetap tinggal di dalam darah Yesus. John 15 and verse 4 says, remain in Jesus and he will remain in you. Yohanes 15 ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku Yesus dan aku Yesus di dalam kamu. We need to abide in Jesus or stay in Jesus. Kita harus tinggal atau berdiam di dalam Tuhan kita Yesus. And in Psalm 91 verses 1 and 2, di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, we are to dwell or stay in the secret place of God. Kita perlu tinggal berdiam di dalam tempat perlindungannya Tuhan. We say, he is my fort, he is my protection. Dan kita berkata, dialah perlindungan dan kota benteng kita. He is the one that I trust. Dia satu-satunya yang aku percaya. And verse 9 and 10 says, make God your dwelling and no harm will come to you. Di dalam ayat 9 sampai 10 dari kitab Mazmur 91, jika kamu menjadikan yang maha tinggi tempat engkau berdiam, maka tidak akan ada bahaya yang menimpamu. In the book of Joshua, you can read this story about Rahab. Di dalam kitab Yosua, kita bisa baca di situ kisah tentang Rahab. Israel was going to conquer the city of Jericho. Pada waktu itu Israel hendak menaklukkan kota Yeriko. And the spies were talking to Rahab and said, we will protect you. Dan si pengintai yang berbicara dengan Rahab, mereka berkata kepada dia, kami akan lindungi kamu.
They said, put this scarlet, this red cord in your window. That's like the blood of Jesus. Mereka berkata, taruh tali kirmisi ini di pintumu. Tali kirmisi berwarna merah ya, jadi sama dengan darah Yesus. And anyone in that house would be protected. They would not be killed. Maka semua orang yang ada di dalam keluargamu, dalam rumahmu akan terlindungi, tidak akan dibunuh. But if they went outside that door, they would be killed. Tetapi jika mereka keluar dari pintu rumah mereka, tentu saja mereka akan mati terbunuh, saudara. But when the soldiers saw the red cord, they said, oh, we can't touch anybody in that house. Maka ketika para tentara melihat ada tali merah, tali kilmisi itu, mereka akan berkata, wah kami tidak akan menyentuh rumah ini. And Jesus' blood is speaking for you and I the same today. Dan darah Yesus berbicara yang sama kepada saya dan saudara hari ini. When I am under the blood, the devil says, oh, I can't touch him. Ketika kita berada di bawah darah itu, maka iblis akan berkata, waduh saya tidak bisa jamah orang ini. The angels have orders from God to take care of me. Para malaikat menerima perintah dari Tuhan untuk melindungi saya. The enemy cannot do anything against us. Maka para musuh-musuh itu tidak bisa lakukan apa-apa untuk melawan kita. Now, we have to accept this by faith. Maka kita harus menerima firman ini dengan iman, saudara. Just like Israel, they could not go outside the door and see the blood. Sama dengan orang Israel, kalau mereka sudah di dalam rumah, mereka tidak boleh keluar-keluar lagi. Keluar rumah, keluar pintu untuk melihat bagaimana darah itu bisa bekerja. And can you just hear an Israel family talking? Dan kita mungkin bisa dengar ya, keluarga-keluarga Israel mereka bercakap-cakap. The son says, Father, is God going to kill all those who were born first in every family? Mungkin si anak akan bertanya kepada bapaknya, Pak, apakah benar Tuhan itu dia membunuh semua anak sulung waktu mereka berada di Mesir? And I'm the firstborn of our family. Oh Bapak, ayah saya ini kan anak yang sulung, yang pertama lahir dalam keluarga. Did you put the blood on the door? Apakah engkau betul-betul menaruh atau membuhkan darah itu di ambang pintu? Did you do it the right way? Because if you didn't, I will die. Karena kalau tidak melakukan, membubuhkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan, saya ini pasti sudah mati. And the father says, Son, yes, I did everything right. Dan si bapak itu akan berkata kepada anaknya, iya nak, saya melakukan semuanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Now the son couldn't go out and look and make sure that the father had done it correctly. Nah si anak itu tidak mungkin dia pergi keluar melihat apakah bapaknya itu sudah melakukan semuanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. That is faith. He trusted his father. Itu namanya iman. Dia percaya dengan ayahnya, apa yang ayahnya katakan kepadanya. I trust my Jesus. Saya percaya kepada Yesus saya. Jesus went to the cross and shed his blood for me. Yesus sudah menderita mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya bagi saya. Now I cannot see that blood today. Saya tidak bisa lihat darah itu hari ini. But by faith, I trust in what Jesus did for me. Tetapi dengan iman saya percaya sepenuhnya dengan apa yang sudah Yesus kerjakan bagi saya. And I believe what Jesus says, that he will take care of me. Dan saya yakin sepenuhnya percaya dengan apa firman Tuhan katakan bahwa dia Tuhan akan menjaga saya. But I've got to trust him. I've got to believe his word. Tetapi saya harus percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya dengan firman yang ia katakan. So that is called faith. Itulah yang namanya iman. Do you have faith in Jesus today? Bapak Ibu, apakah Anda punya iman kepada Yesus hari ini? Do you believe that the sacrifice of Jesus 2,000 years ago will save you from your sin? Apakah Anda percaya bahwa pengorbanan Yesus yang ia lakukan 2000 tahun yang lalu sanggup menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu? Do you believe the promise that Jesus will take care of you every day? Percayakah saudara bahwa janji Tuhan dia akan menjaga engkau hari lepas hari? Apakah Anda sungguh percaya dengan firman-Nya itu? Not too long ago, I was in the hospital. Tidak beberapa waktu yang lama ya, baru beberapa waktu yang lalu saya ada di rumah sakit. I did not know if I would live or die. Saya tidak tahu apakah saya akan tetap hidup atau akan mati. All I could do was trust Jesus. Yang dapat saya lakukan adalah hanya percaya penuh kepada Yesus. Jesus, I'm in your hands and I'm under the blood of Jesus.
Yesus Tuhan, aku ini ada di dalam tangan-Mu dan aku percaya aku ada di bawah darah perlindungan-Mu. So if I die, it's the will of God and I accept that. Jika aku harus mati, itu semua ada dalam kehendak-Mu Tuhan, aku menerimanya. But I know one thing, the devil can't kill me. Tapi satu hal yang saya ketahui bahwa iblis tidak dapat membunuh saya. It is like John 14:14. Ask of God and he will do it for you. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 14, minta kepada Tuhan maka ia akan lakukan kepadamu. You see, the Bible tells us the blood was a sign for Israel. Alkitab mengatakan bahwa darah itu adalah tanda bagi bangsa Israel. And like we read in Luke, that Jesus took the cup that represented the blood. Seperti yang kita sudah baca tadi dalam kitab Lukas, bagaimana Tuhan Yesus mengambil cawan itu yang merupakan perlambangan dari darah. And he said, take this into your life, into yourself. Dia berkata, ambillah juga ini ya untuk dirimu, untuk hidupmu. And when we take the bread and we take the blood at what we call communion, we are under God's protection. Di saat kita mengambil bagian dalam cawan yaitu lewat perjamuan kudus, yaitu lewat darah dan roti, itu berarti kita mengambil bagian juga dalam Yesus. And we don't see that down inside our bodies. Kita tidak melihat itu terjadi di dalam tubuh kita ini. But the devil does. Tetapi iblis dia tahu. And he says, that is a son that belongs to God. I can't touch them. Iblis akan berkata, dia itu anak Tuhan. Saya tidak bisa jamah dia. The Bible says in Hebrews 11:31, by faith Rahab. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, di situ dikatakan tentang Rahab. Rahab dengan imannya. Rahab had faith in just a red cord, a red rope. Rahab punya iman walaupun itu hanya lewat tali merah, tali kirmisi. Israel had faith in the blood being put over their door. Bangsa Israel mereka punya iman lewat darah yang dibubuhkan di ambang pintu rumah mereka. And today, you and I have faith in the blood of Jesus Christ. Dan hari ini saya dan saudara kita punya iman lewat darah Yesus Kristus. That blood will protect us. Darah itulah yang akan melindungi kita. That's why Jesus said, this cup is a cup of blessing. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah cawan pengucapan syukur atau cawan berkat. It's a blessing because when we take it, we come under the power of God. Ini merupakan berkat atau ucapan syukur kita karena ketika kita mengambil bagian dalam cawan ini, kita masuk di dalam perlindungan Tuhan. And the devil cannot touch us. Dan si iblis tidak akan pernah bisa menjamah, menyentuh kita. Now, I cannot explain it. It is by faith. Dan saya tidak bisa menjelaskannya lebih dalam lagi karena semuanya ini cuma lewat iman. But there are a lot of things that you do by faith. Tetapi ada begitu banyak hal yang kita lakukan dengan iman. Did you have breakfast? Apakah sudah sarapan pagi? And you looked at that food and said, oh, if I eat this bread, I wonder how it will become strength for my body. Ketika kita makan pagi dan kita melihat, wah saya akan makan makanan ini, misalnya roti ini, dan kemudian dia akan memberikan kekuatan bagi tubuh saya ini. How will that coffee make me better inside? Bagaimana ya kalau saya minum ini, kopi ini, kemudian kopi ini membuat saya menjadi lebih baik lagi dari dalam saya? No, you just ate it and you went and started working. Tidak ya, kita hanya makan saja sarapan pagi kita dan kita pergi bekerja melakukan pekerjaan kita. And you had strength. Dan kita mendapatkan kekuatan. You see, you ate breakfast by faith. Lihat di sini Bapak Ibu, kita makan sarapan pagi kita dengan iman keyakinan. Now behind me here is some light switches. Di belakang saya ini ada untuk pasang listrik ya. By faith, I move that little thing on the wall. Dengan iman atau keyakinan saya taruh tempat colokan itu di dinding. And light comes. Dan kemudian terang datang. I must push that button by faith. Saya itu harus menyalahkan tombolnya dengan keyakinan bahwa akan ada terang nantinya setelah saya menjamah itu.
So many things are done by faith. Ada banyak hal yang kita lakukan dengan iman atau dengan yakin ya. So can we trust God by faith? Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan dengan iman, saudara? Every day things are dangerous around us. Setiap hari segala sesuatu itu berbahaya bagi kita. And we trust God to take care of us. Dan kita percaya kepada Tuhan yang sanggup menjaga kita. So believe the word of God and stay under the blood. Jadi percayalah kepada firman Tuhan dan tetap berada di bawah perlindungan darahnya. Because we have taken the cup of blessing, the cup that represents the blood of Jesus. Karena kita sudah mengambil bagian di dalam cawan pengucapan syukur yang merupakan lambang darah Yesus. And that is a symbol of God's protection for us. Dan itu adalah simbol dari perlindungan Tuhan atas kita. It is like having soldiers with us all the time. Itu seperti kita punya ada bala tentara yang melindungi kita di setiap saat. And no one can touch us because we are under the protection. Dan tidak ada satupun yang sanggup menjamah menyentuh kita karena kita ada dalam perlindungan. You are a son of God. Anda adalah anak-anak Allah. And God takes care of his children. Dan Tuhan menjaga, memelihara anak-anaknya. And as you can see, I came out of the hospital and I did not die. Dan Anda lihat sendiri, saya bisa keluar dari rumah sakit dan saya tidak mati. I think I'm still alive. Saya pikir saya masih hidup. And God has blessed so much. Dan Tuhan sudah sangat-sangat memberkati. So read your Bible about the blood of Jesus. Bacalah Alkitabmu dan belajar tentang darah Yesus. And believe by faith that God will take care of you. Dan percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan akan melindungi engkau. God bless you today. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit